Pisau itu berkilat di bawah lampu kristal megah di ruang makan kami. Ayah meletakkannya di atas meja, tepat di antara piring-piring perak dan keheningan yang terasa begitu mencekik napasku. "Pilih," katanya. Suaranya yang biasanya berwibawa kini terdengar sedingin baja yang baru ditempa. "Kehormatan keluarga kita, atau jalanmu sendiri yang akan membawamu ke neraka." Aku menatap pisau itu, bukan sebagai senjata, tapi sebagai simbol dari sangkar emasku yang indah namun mematikan di Jaipur, India. Aku Anaya, 24 tahun, terlahir di keluarga yang mengukur nilai seorang perempuan dari kemampuannya untuk diam, patuh, dan menikah dengan pria yang dipilihkan. Rumah kami adalah istana, dindingnya dihiasi lukisan para dewa dan leluhur, lantainya dilapisi marmer Italia yang dingin. Sama dinginnya dengan aturan tak tertulis yang mengikat setiap gerak-gerikku. "Aku punya segalanya," kata orang. "Gaun sutra, perhiasan emas, pelayan yang siap sedia. Tapi aku tidak punya diriku sendiri. Setiap hari adalah ritual yang sama. Bangun pagi, melakukan puja, belajar memainkan sitar, lalu menemani ibu di ruang tengah, mendengarkan percakapan para bibi tentang calon menantu ideal, abangku Arjun. Bebas pergi kemanapun ia mau, menempuh pendidikan bisnis di London, pulang dengan cerita tentang dunia yang begitu luas. Sementara duniaku hanya sebatas gerbang utama rumah kami. Mereka bilang ini adalah cara untuk melindungiku, menjaga kesucianku. Bagiku, ini adalah penjara tanpa jeruji, penjara yang dibangun dari cinta yang posesif dan tradisi yang usang. Ketidakadilan itu terasa seperti bara api kecil di dalam dadaku, yang kian hari kian membesar. Aku melihat bagaimana Arjun didengar pendapatnya dalam rapat keluarga, sementara suaraku hanya dianggap angin lalu. Aku melihat bagaimana ia bebas memilih teman, cinta, dan masa depannya, sementara masa depanku sudah terukir di atas kertas perjanjian bisnis antara ayahku dan keluarga lainnya. Aku muak. Aku lelah menjadi boneka pajangan yang cantik. Di tengah keputusasaan itu, aku menemukan sebuah jendela kecil menuju dunia lain. Laptop pemberian Arjun, yang seharusnya kugunakan untuk kursus daring tentang manajemen rumah tangga, menjadi portal rahasiaku. Di sanalah, dengan earphone terpasang di telinga dan selimut menutupi kepala agar cahaya layar tak terlihat dari luar, aku menemukan Indonesia. Awalnya hanya dari film-film. Aku terpikat oleh pemandangan Bali yang hijau, hiruk-pikuk Jakarta yang tak pernah tidur, dan yang terpenting, oleh karakter-karakter perempuannya. Mereka bekerja. Mereka tertawa lepas di jalanan, mereka menyuarakan pendapat mereka. Mereka tampak hidup. Rasa penasaran itu mendorongku lebih jauh. Aku mulai belajar bahasa Indonesia secara otodidak, melalui aplikasi di ponselku. Setiap malam, aku berbisik pada diriku sendiri, "Selamat pagi, terima kasih, siapa namamu?" Kata-kata itu terasa seperti mantra pembebasan. Indonesia bukan lagi sekadar negara di peta. Ia menjadi sebuah janji, sebuah harapan bahwa di suatu tempat di dunia ini, ada kehidupan di mana aku bisa menjadi Anaya, bukan hanya putri Tuan Khana. Kesempatan itu datang tanpa kuduga. Dalam bentuk sebuah pameran dagang internasional yang diadakan di Delhi, ayahku, yang bergerak di bisnis tekstil, membawaku serta. Bukan untuk belajar bisnis, tentu saja, tapi lebih sebagai pajangan, bukti bahwa keluarganya terdidik dan berbudaya. Aku berdiri di sudut stan kami, tersenyum sopan pada setiap tamu, menjawab pertanyaan dengan kalimat-kalimat yang sudah dihafalkan. Lalu dia datang. Namanya Bima. Usianya mungkin sekitar 28 tahun, perwakilan dari sebuah perusahaan batik di Indonesia. Tidak seperti pria-pria India yang menatapku dari atas ke bawah seolah sedang menilai harga seekor kuda pacu, tatapannya lurus dan hangat. Dia tidak memulai dengan memuji kecantikanku, atau menanyakan siapa ayahku. "Kain ini," katanya sambil menyentuh salah satu kain sari yang dipajang, "teknik pewarnaannya luar biasa. Bagaimana Anda bisa mendapatkan gradasi warna sehalus ini? Apakah Anda terlibat dalam proses desainnya?" Aku tertegun. Untuk pertama kalinya, seseorang menanyakan pendapatku.
Bukan pendapat ayahku. Bukan pendapat manajer produksi kami. Pendapatku. Aku. Anaya. Dengan sedikit gugup, aku mulai menjelaskan prosesnya. Tentang filosofi di balik setiap motif yang terinspirasi dari kisah-kisah Mahabharata. Dia mendengarkan dengan saksama, matanya tidak pernah lepas dari mataku, sesekali mengangguk dan melontarkan pertanyaan-pertanyaan cerdas yang menunjukkan ketertarikannya yang tulus. Anda punya mata yang jeli untuk detail, pujinya setelah aku selesai. Di Indonesia, kami percaya bahwa setiap helai batik punya jiwa, sama seperti kain Anda ini. Jiwa itu datang dari tangan pembuatnya. Kami berbicara hampir 1 jam, tentang tekstil, tentang budaya, tentang makanan. Dia tertawa saat aku mencoba melafalkan nasi goreng dengan benar. Dia bercerita tentang Jakarta, tentang kemacetannya yang gila, tentang keramahan orang-orangnya, tentang bagaimana di sana, perempuan dan laki-laki bekerja bahu-membahu di berbagai bidang. Setiap kalimatnya bagai air sejuk yang menyirami bara di dadaku. Dia melihatku sebagai seorang individu, seorang profesional, seorang yang setara. Hari itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa dihargai bukan karena siapa keluargaku, tapi karena siapa diriku. Pertemuan singkat itu menyalakan api harapanku menjadi kobaran yang tak terkendali. Aku harus pergi ke Indonesia. Aku harus merasakan kebebasan yang Bima ceritakan. Aku tahu meminta izin pada ayah adalah hal yang mustahil. Maka, aku mencari jalan lain. Dengan diam-diam, aku mendaftar beasiswa dari pemerintah Indonesia untuk program studi budaya di Universitas Indonesia. Aku belajar siang dan malam, mempersiapkan esai dan wawancara, semua kulakukan di dalam kamarku yang terkunci. Ketika surat penerimaan itu datang melalui email, jantungku berdebar begitu kencang seolah akan melompat keluar dari dadaku. Inilah tiket emasku. Inilah jalan keluarku. Dengan tangan gemetar, aku menunjukkan surat itu pada ayah. Badai pun meledak. Ayah murka. Ia menuduhku tidak tahu berterima kasih, mempermalukan keluarga. Untuk apa seorang perempuan sekolah tinggi-tinggi? Tempatmu di sini, menikah, mengurus suami dan anak-anak. Teriaknya, wajahnya memerah. Ibu hanya bisa menangis di sudut ruangan, terbelah antara membela putrinya dan takut pada suaminya. Itulah malam di mana ayah meletakkan pisau itu di atas meja. Pisau itu adalah ultimatum. Tapi aku tidak gentar. Tatapan Bima yang penuh hormat, cerita-ceritanya tentang Jakarta, dan mimpi akan kebebasan memberiku kekuatan yang tak pernah kumiliki sebelumnya. Aku memilih jalan hidupku sendiri. Ayah, jawabku dengan suara bergetar namun tegas. Bahkan jika itu berarti aku harus pergi ke neraka sendirian. Keberangkatanku ke Jakarta diiringi keheningan yang membekukan dari keluargaku. Tidak ada pelukan. Tidak ada ucapan selamat jalan. Hanya tatapan dingin dari ayah dan air mata bisu dari ibu. Tapi begitu pesawat lepas landas, dan aku melihat daratan India semakin mengecil di bawah sana, aku tidak merasakan kesedihan. Yang kurasakan adalah kelegaan yang luar biasa. Aku bebas. Jakarta menyambutku dengan pelukan yang panas dan lembab. Suara klakson, deru motor, teriakan pedagang kaki lima, dan aroma sate ayam yang dibakar di pinggir jalan menjadi musik latarku yang baru. Untuk pertama kalinya, aku berjalan sendirian di trotoar yang ramai, memakai jeans dan kaos sederhana, tanpa ada yang menatapku dengan aneh. Aku bisa makan di warung Tegal tanpa perlu ditemani, bisa naik ojek online menembus kemacetan, bisa duduk di taman kota sambil membaca buku sampai sore. Hal-hal sederhana yang terasa seperti kemewahan tak terkira. Bima menepati janjinya. Dia menjemputku di bandara, membantuku mencari kamar kos yang aman di dekat kampus, dan menjadi pemandu setiaku di kota yang asing ini. Dia mengenalkanku pada teman-temannya, mengajakku mencoba berbagai macam kuliner, dari kerak telur sampai durian. Bersamanya, aku belajar bahwa dunia tidak semenakutkan yang dikatakan ayah. Namun, surga baruku tidak selamanya tanpa awan. Aku segera menyadari bahwa menjadi perempuan India yang tinggal sendirian di Jakarta juga membawa tantangan tersendiri. Ibu kosku, seorang wanita paruh baya yang baik hati,
sering menasihatiku agar tidak pulang terlalu malam. Beberapa tetangga menatapku dengan rasa ingin tahu yang berlebihan, bertanya kapan aku akan menikah atau apakah aku sudah dijodohkan. Di kampus, aku terkadang merasa terasing. Perbedaan budaya dan terutama agama menjadi dinding tak kasat mata. Aku seorang Hindu, sementara mayoritas di sekelilingku adalah Muslim. Saat bulan Ramadan tiba, aku merasa canggung makan siang sendirian di kantin yang sepi. Bima adalah tempatku berkeluh kesah. Dia tidak pernah menghakimi. Saat aku bercerita tentang tatapan aneh yang kuterima, dia akan berkata, mereka hanya belum terbiasa, Anaya. Beri mereka waktu. Saat aku bingung dengan perbedaan keyakinan, dia dengan sabar menjelaskan, agama adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Yang penting adalah bagaimana kita bersikap baik pada sesama manusia. Keluarganya pun, pada awalnya, menunjukkan keraguan. Ibunya, seorang wanita Jawa yang lembut, menatapku dengan tatapan yang sulit kuartikan saat Bima pertama kali membawaku ke rumahnya. Aku bisa merasakan kekhawatiran di matanya. Seorang gadis asing, dari negara yang berbeda, dengan keyakinan yang berbeda pula, tapi Bima tidak pernah menyerah. Dia selalu membelaku, menjelaskan pada keluarganya tentang diriku, tentang mimpiku, dan tentang bagaimana perasaannya padaku. Perlahan tapi pasti, sikap mereka melunak. Ibu Bima mulai mengajariku cara membuat opor ayam, dan ayahnya sering mengajakku berdiskusi tentang politik India. Setelah lulus, tantangan terbesar datang, mencari pekerjaan. Ijazahku dari universitas ternama dan kemampuanku berbahasa Inggris ternyata tidak cukup. Banyak perusahaan yang ragu untuk mempekerjakan orang asing dengan visa pelajar yang akan segera habis. Penolakan demi penolakan membuatku hampir putus asa. Aku mulai berpikir, mungkin ayah benar. Mungkin tempatku memang bukan di sini. Jangan menyerah, kata Bima suatu malam, saat kami duduk di tepi danau di Depok. Dia menggenggam tanganku erat. Kamu adalah perempuan terkuat yang pernah aku kenal. Kamu sudah menyeberangi lautan untuk sampai di sini. Masalah ini kecil dibandingkan itu. Dukungannya memberiku kekuatan untuk terus mencoba. Dan akhirnya, aku diterima bekerja di sebuah galeri seni sebagai kurator, sebuah pekerjaan yang sesuai dengan minat dan pendidikanku. Hidupku mulai tertata, aku punya pekerjaan yang kucintai, teman-teman yang baik, dan seorang pria yang mencintaiku apa adanya. Kami mulai merencanakan masa depan, sebuah masa depan bersama di Indonesia. Kami pikir, bagian tersulit sudah kami lewati. Kami salah besar. Krisis itu datang dalam bentuk panggilan telepon dari ibuku. Suaranya bergetar menahan tangis. Ayah jatuh sakit. Serangan jantung ringan. Dan dalam kondisi sakitnya, satu-satunya permintaannya adalah melihatku pulang dan menikah dengan Angkit, putra dari rekan bisnisnya. Tanggal pernikahan sudah ditetapkan. Ayah tidak menerima penolakan. Jika aku tidak pulang, dia mengancam akan memutuskan hubungan keluarga selamanya. Duniaku runtuh. Rasa bersalah dan cinta pada keluargaku berperang dengan cinta dan kehidupanku bersama Bima. Bagaimana aku bisa memilih? Dan kemudian, mimpi buruk terbesarku menjadi kenyataan. Tanpa pemberitahuan, ayah datang ke Jakarta. Dia berdiri di depan pintu apartemenku yang sederhana, tampak lebih tua dan lebih lelah, namun sorot matanya masih sama tajamnya. Di belakangnya, berdiri seorang pemuda yang tak kukenal, yang pasti adalah Angkit. Berkemaslah, Anaya, kata ayah tanpa basa-basi. Kita pulang. Aku membeku. Semua kebebasan yang telah kurai dengan susah payah terasa akan direnggut dalam sekejap. Saat itulah Bima, yang kebetulan datang untuk menjemputku makan malam, tiba. Dia melihat ayah, melihat Angkit, lalu melihat wajahku yang pucat pasi. Tanpa rasa takut, dia melangkah maju dan memperkenalkan diri. Selamat malam, Om. Saya Bima, teman Anaya. Ayah menatapnya dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan tatapan merendahkan. Aku ayahnya. Dan kami akan pulang ke India. Anaya akan menikah. Pertarungan sengit terjadi di ruang tamuku yang sempit. Ayah menghina Bima, menyebutnya tidak sepadan, berbeda kasta,
berbeda keyakinan, tidak akan bisa membahagiakanku. Aku menangis, mencoba membela Bima, tapi suaraku tenggelam dalam amarah ayah. Di tengah kekacauan itu, Bima melakukan sesuatu yang tidak akan pernah kulupakan. Dia tidak balas berteriak. Dia tidak marah. Dia menatap ayahku dengan tenang dan berkata dengan suara yang mantap dan penuh hormat, "Om, saya mengerti kekhawatiran Anda. Saya tahu saya bukan berasal dari dunia yang sama dengan Anaya. Tapi cinta saya padanya tulus. Saya tidak akan memintanya untuk meninggalkan budayanya, karena budaya itulah yang membentuknya menjadi perempuan luar biasa yang saya cintai." Kemudian, dia berbalik ke arahku, lalu kembali menatap ayah. "Beri saya satu kesempatan untuk membuktikannya. Saya tahu betapa pentingnya kitab suci Weda bagi keluarga Anda. Saya akan menyalinnya dengan tulisan tangan saya sendiri, dari awal sampai akhir, agar saya bisa memahami filosofi dan kebijaksanaan yang membentuk Anaya. Dan setelah itu, dia mengambil napas dalam-dalam, saya siap menerima tantangan Anda. Saya akan datang ke India dan tinggal bersama keluarga Anda selama 3 bulan. Lihatlah saya, nilailah saya. Jika setelah 3 bulan Anda masih merasa saya tidak pantas untuk putri Anda, saya akan pergi dari hidupnya selamanya." Ruangan itu hening. Ayahku terperangah. Aku menatap Bima, tak percaya dengan apa yang baru saja ku dengar. Menyalin Weda, itu adalah pekerjaan yang membutuhkan berbulan-bulan ketekunan, kesabaran, dan penghormatan yang luar biasa. Tinggal di rumahku yang penuh aturan di India? Itu adalah sebuah bentuk penyiksaan bagi orang yang terbiasa dengan kebebasan seperti Bima. Dia rela melakukan semua itu untukku. Aku menatap tumpukan kertas kosong di hadapanku, dan di sampingnya, sebuah kitab Weda tebal dengan sampul kulit. Di seberang meja, Tuan Hana menatapku dengan mata elangnya, seolah mencoba menembus isi kepalaku. Anaya sudah pergi ke kamarnya. Tangisnya masih terdengar samar. Aku tahu ini gila. Aku seorang Muslim, dan aku akan menyalin kitab suci Hindu. Tapi saat aku melihat keputusasaan di mata Anaya tadi, aku tahu aku harus melakukan sesuatu yang lebih dari sekadar kata-kata. Aku mengambil pena. Jari-jariku terasa kaku. Tulisan Sansekerta itu terlihat asing, rumit. Tapi aku tidak melihatnya sebagai sekadar tulisan. Ini adalah jembatan. Jembatan untuk menyeberangi lautan perbedaan antara aku dan ayah Anaya. Jembatan untuk menunjukkan bahwa rasa hormatku pada budayanya sama besarnya dengan cintaku pada putrinya. Malam pertama, aku hanya berhasil menyalin beberapa baris. Punggungku sakit, mataku perih. Keraguan mulai menyelinap. Bisakah aku melakukannya? Tapi kemudian aku teringat senyum Anaya saat kami pertama kali makan soto Betawi di pinggir jalan. Aku teringat genggaman tangannya saat kami terjebak macet di atas motor. Aku teringat bagaimana matanya berbinar saat bercerita tentang mimpinya membuka galeri yang memadukan seni Indonesia dan India. Dia pantas diperjuangkan. Hari demi hari, minggu demi minggu, aku terus menulis. Aku melakukannya di sela-sela pekerjaanku, seringkali sampai larut malam di apartemen kecilku, tanganku kapalan, tapi hatiku terasa damai. Aku mulai memahami makna di balik ayat-ayat itu. Tentang Dharma, tentang karma, tentang moksha. Aku tidak sedang menyalin. Aku sedang belajar. Aku sedang mencoba memahami dunia yang telah membentuk wanita yang paling kucintai. Tuan Hana tidak pernah mengatakan apa-apa, tapi aku tahu dia mengawasiku. Terkadang, saat dia pikir aku tidak melihat, aku menangkap sorot matanya yang tidak lagi sedingin baja. Ada sesuatu di sana. Rasa ingin tahu, mungkin sedikit kekaguman. 3 bulan kemudian, tumpukan kertas itu selesai. Aku membawanya ke apartemen Anaya, tempat ayahnya masih tinggal. Aku meletakkannya di atas meja di hadapannya. Tumpukan kertas yang rapi, penuh dengan tulisan tanganku. "Saya sudah selesai, Om," kataku. "Dan saya siap untuk tantangan berikutnya. Kapan saya harus berangkat ke Jaipur?" Ayah menatap tumpukan kertas itu untuk waktu yang sangat lama. Dia mengambil beberapa lembar, mengamatinya dengan saksama.
Keheningan di ruangan itu lebih berat daripada keheningan saat dia meletakkan pisau di meja makan kami setahun yang lalu. Akhirnya, dia menatap Bima. Untuk pertama kalinya, aku melihat kekerasan di matanya luluh. Dia menghela napas panjang, sebuah helaan napas yang seolah melepaskan beban tradisi dan keegoisan bertahun-tahun. Kau tidak perlu pergi ke Jaipur, katanya pelan. 3 bulanmu sudah kau jalani di sini, di Jakarta. Setiap hari aku melihat ketulusanmu. Dia lalu menoleh padaku, matanya berkaca-kaca. Maafkan ayah, Anaya. Ayah terlalu takut kehilanganmu sampai-sampai ayah hampir benar-benar kehilanganmu. Pria ini, katanya sambil menunjuk Bima, dia lebih mengerti tentang bagaimana menghormatimu daripada ayahmu sendiri. Air mataku mengalir deras, tapi kali ini bukan karena kesedihan. Itu adalah air mata kelegaan, kebahagiaan, dan cinta. Kami menikah beberapa bulan kemudian di Jakarta. Sebuah upacara sederhana yang memadukan 2 budaya. Aku mengenakan kain sari berwarna merah marun, dan Bima mengenakan beskap Jawa berwarna putih gading. Keluarga Bima menyambutku dengan tangan terbuka, dan ibuku, untuk pertama kalinya, terbang sendirian ke luar negeri untuk menghadiri pernikahan putrinya, dengan restu penuh dari ayah. Kini, 2 tahun telah berlalu. Kami tinggal di sebuah rumah kecil yang nyaman di Jakarta Selatan. Aroma masakan di dapur kami seringkali merupakan perpaduan antara rempah kari India dan santan kelapa Indonesia. Kami sering berdebat tentang hal-hal kecil, tim kriket mana yang lebih baik, atau apakah rendang lebih enak dari butter chicken. Tapi di atas segalanya, kami saling menghormati. Bima adalah bukti nyata dari semua yang pernah kuimpikan. Dia mendukung karierku, mendengarkan pendapatku, dan tidak pernah sekalipun membuatku merasa lebih rendah darinya. Dia adalah partner dalam arti yang sesungguhnya. Dan sekarang, saat aku berdiri di balkon, menatap lampu-lampu kota yang berkelip seperti jutaan bintang yang jatuh ke bumi, aku merasakan sebuah tendangan lembut dari dalam perutku. Aku meletakkan tanganku di sana, dan Bima datang dari belakang, memelukku dengan hangat. Dia menendang lagi, bisikku. Tentu saja, jawabnya sambil mencium puncak kepalaku. Dia tidak sabar untuk bertemu ibunya yang hebat. Aku tersenyum. Indonesia, negara ini memberiku lebih dari sekadar kebebasan. Ia memberiku rumah. Ia memberiku harapan. Dan ia memberiku cinta dalam wujud seorang pria yang mengajariku bahwa cinta sejati bukanlah tentang mengikat atau memiliki, melainkan tentang menghormati dan memberi ruang untuk tumbuh. Bagiku, pria Indonesia seperti Bima adalah mereka yang memahami bahwa kekuatan terbesar seorang laki-laki tidak diukur dari seberapa keras suaranya, tapi dari seberapa lembut ia bisa memperlakukan perempuan yang dicintainya. Dan di sini, di tanah yang dulu asing ini, aku akhirnya menemukan surgaku.